Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu.
pagi Bu Rita Herawati. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Viken, Pak Henry. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias, Pak Yusak, Bu Ineke, good morning. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi semuanya. Bu Foni, Pak Artono, selamat pagi. Mari kita baca Amsal 12 ayat 17 sampai 20. Amsal 12 ayat 17 sampai 20. Amsal 12 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Pak Erwin, Bu Ira, selamat pagi. Ada sebuah percobaan dalam pepohonan ya. Ada sebuah video yang sangat bagus. Sinematografinya itu memukau, musiknya menenangkan, dan pokoknya video itu sangat oke lah ya. Percobaan itu dengan menyuntikkan zat yang mirip adrenalin pada pepohonan redwood untuk mencegahnya masuk dalam keadaan dorman. Alhasil pohon-pohon yang disuntik tersebut mati karena tidak diberi kesempatan untuk mengalami masa peristirahatan yang menjadi siklus alaminya. Jadi kalau musim dingin itu mereka tidur ya, istirahat. Daun-daunnya dirontokkan dan semuanya tinggal batang. Tetapi ketika dicoba dengan disuntik semacam zat mirip adrenalin itu, maka ia mati karena tidak diberi kesempatan untuk beristirahat. Pencobaan ini kelihatannya benar. Maksudnya tujuannya adalah peringatan kepada manusia kalau manusia itu terlalu sibuk dan gagal memperhatikan waktu istirahatnya. Jadi kerja terus tanpa istirahat ya. Jadi pesan ini mungkin nggak salah ya, pesannya bagus. Tetapi video itu sendiri tidak benar, tidak akurat. Karena apa? Sebenarnya penelitian itu tidak pernah dilakukan ya. Jadi pesannya itu tidak salah, tapi videonya itu bohong gitu loh. Jadi pohon redwood sendiri adalah pohon yang berdaun hijau sepanjang tahun dan tidak pernah masuk dalam keadaan dorman atau rontok. Lagi pula pohon yang ditampilkan dalam video itu adalah sequoia raksasa, bukan redwood pesisir. Jadi ada apa namanya, manipulasi, kebohongan ya. Meskipun pesannya itu baik, tapi isi video itu tidak akurat, didasarkan kebohongan. Selamat pagi Bu Titik Sulistiani. Selamat pagi Miss Catherine Gondowinarto. Nah, banyak sekali video-video di medsos itu yang bohong ya. Kebohongan. Tidak benar. Artinya settingan ya, settingan. Jadi kalau kita melihat medsos, jangan langsung percaya ya, tapi semuanya harus diuji dulu. Pesannya mungkin baik ya,
pesannya seolah-olah benar, tapi apakah itu sesuai dengan isi kebenaran firman Tuhan, itu yang dipertanyakan, ya. Jadi jangan terus dijadikan penuntun dalam kehidupan, ya. Bisa-bisa salah masuk jurang kita. Jadi kita ini hidup di dalam teknologi yang canggih, dan dengan mudahnya membesar-besarkan kebohongan sedemikian rupa sehingga orang meyakininya sebagai kebenaran. Ya. Kalau ada satu orang yang berkata mungkin satu hal itu dinyatakan, misalnya, oh ini warnanya biru, misalnya begitu ya. Kok biru sih, padahal itu lo merah ya. Tapi ketika 100 orang berkata berwarna, iya ini warnanya biru, mungkin orang yang melihat berwarna merah itu berkata ragu-ragu ya, akhirnya jadi ikut biru gitu loh ya. Ini contoh ya. Ya memang merah tidak akan jadi biru ya. Tetapi ini satu contoh, kita mengatakan hal itu A, tetapi ketika banyak orang mengatakan hal itu B, orang yang tadi mengatakan hal itu A mungkin bisa goncang. Yang agak mirip aja, hijau dan biru gitu. Hijau dan biru itu mirip. Agak mirip ya. Nah, kebenaran itu kebenaran firman Tuhan ya. Bukan kebenarannya diri sendiri atau seperti tadi settingan ya, disetting. Jadi seolah-olah itu benar. Banyak orang yang bersalah ya, tetapi ia menutupinya dengan kebohongan ya, sehingga kelihatannya benar. Kelihatannya dia tidak salah. Itu hari-hari ini banyak terjadi ya. Jadi orang-orang yang menyeting dirinya, menyeting pikirannya itu, orang lain menjadi bingung, ini gimana sih? Jadi kalau saudara mendengarkan orang bergibah ya, itu lucu banget gitu ya. Itu seperti permainan bisik-bisik ya. Artinya apa? Kalau 10 orang berbaris, kemudian yang pertama dibisiki kalimat, disuruh meneruskan ke belakang ke orang yang ke-10, itu isinya bisa lain ya. Isinya bisa berbeda. Karena apa? Orang cenderung menambahi ataupun juga mengurangi ya. Jadi sampai ke tujuan itu sudah beda sama sekali, jauh gitu ya. Coba aja ya, kumpulkan 10 orang disuruh baris lurus gitu ya. Kemudian yang pertama dibisiki kalimat untuk diucapkan kepada yang belakang dan yang belakangnya lagi dan seterusnya ya. Atau disuruh ini membaca gitu ya, membaca satu kalimat gitu ya. Pasti nanti yang di belakang kan bikin ketawa ya kata-katanya itu. Nah, jadi kita ini hidup di zaman sekarang ini, hati-hati ya. Yang kelihatannya benar itu sesungguhnya mungkin tidak benar ya. Yang kelihatannya jelek mungkin sesungguhnya itu baik. Jadi ini bolak-balik ya, zaman bolak-balik gitu ya. Saudara, kita baca Amsal ayat 12 sampai 19 coba. Amsal 12 ayat 19. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amin. Jadi ketika kita, terlebih hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, itu harus mengatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran. Tapi kalau kita mengatakan dusta, itu sebentar saja sudah beres. Artinya sudah lenyap ya. Artinya hilang kepercayaan orang kepada kita ya. Kalau kita sekali aja mengatakan dusta. Maka dari itu ungkapan-ungkapan daripada Amsal ini menyatakan kepada kita ya. Kita baca ayat 20 ya. Amsal 12 ayat 20. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan,
tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Amin. Amin. Jadi kalau kita ini mau merencanakan kejahatan, itu berarti kita ini penuh dengan tipu daya. Tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Kalau nasihatmu benar, engkau akan bersukacita. Amin. Amin. Ketika kita menasihati anak-anak kita, menasihati sanak saudara kita, maka kita akan mendapatkan sukacita bahwa mereka dinasehati, apalagi kalau menurut dan melakukan kebenaran itu. Kejujuran itu berlaku atas segala hal ya. Dari perintah Allah hingga video tentang pepohonan itu menyatakan bahwa kebenaran itu tetap untuk selama-lamanya ya. Kebenaran itu tidak akan tergoyahkan. Jika engkau hidup benar, jika engkau berkata benar, maka engkau tidak akan digoyahkan oleh seorang pun ya. Tetapi ketika bicaramu dolak-dalik ya, pagi siang sudah berbeda-beda, maka engkau tidak akan dipercaya oleh orang lain. Maka di sini engkau akan menimbulkan apa, duka cita ya. Hidupmu tidak akan mendapatkan sukacita. Seringkali orang mau mengangkat dirinya dengan banyak kebohongan ya. Menceritakan tentang kejelekan orang lain, menceritakan tentang keadaan orang lain ya. Padahal itu belum tentu benar. Padahal yang diceritakan itu tidak benar. Hanya untuk menutupi kekurangan diri sendiri. Ayo, kita hari ini checking diri sendiri. Apa kita suka berbohong? Apakah kita suka berdusta? Apakah kita memanipulasi diri sendiri dan memanipulasi orang lain? Itu berbahaya. Pada akhirnya orang akan melihat dan tidak percaya lagi. Kejujuran itu sangat penting. Ketika kita minta atau mencari karyawan, maka yang pertama adalah kejujuran ya. Bukan suka berbohong ya. Kalau misalnya tidak bisa melakukan ya berkata, aku belum bisa melakukan ini, tolong dikasih pelajaran atau dikasih contoh ya. Menggoreng telur tapi supaya kuningnya tepat di tengahnya bagaimana Pak Gem? Berlatih, ada caranya, tapi hari ini ada cetakannya ya, katanya Bu Poni, pakai alat ya. Tetapi ketika engkau dites mungkin sebagai apa, pejuang kuliner ya, mau telur gorengnya cantik, gimana caranya ya? Boleh pakai alat. Ada seseorang yang menggoreng kemudian mengsle ya, maka ia membuang telur itu. Padahal kan ya kena dimakan ya, masih kena dimakan oleh dia sendiri atau orang lain ya. Kan itu cuman bentuknya aja yang berbeda. Nah ini kan kita merugikan ya. Berbohong bisa melakukan tapi sebetulnya berulang kali salah. Ini kan merugikan ya. Merugikan nanti pada apa? Ya pada orang lain dan merugikan diri sendiri. Hari ini langka orang jujur ya. Tetapi baiklah kita mau menuruti firman Tuhan. Di mana orang jujur ini diperlukan hari-hari ini di dunia yang makin gelap ini ya. Kita baca sebagai ayat penutup sekali lagi Amsal 12 ayat 19. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amin. Amin. Mari kita berkata yang benar, kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Maka dari itu haruslah kita membaca firman ini setiap hari sehingga kita bisa melakukan kebenaran itu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Pagi Bu Lasma. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Amsal ini
telah mengajarkan kepada kami agar kami mengatakan kebenaran dan tidak dusta. Ya Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih menekuni lagi tentang bagaimana kita bisa berlaku benar dan tidak dusta, tidak main tipu daya, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang benar Tuhan. Kami bisa menjadi saksi-Mu, terang-Mu, karena apa yang kami perbuat itu mencerminkan Engkau Yesus, sehingga orang-orang sekitar kami bisa lebih mengenal Engkau, percaya pada Engkau dan diselamatkan karena perbuatan-perbuatan kami yang menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu daripada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa setiap hari meluruskan jalan-jalan kami. Ketika kami banyak memanipulasi kehidupan ini, Tuhan tolong kami supaya kami berani untuk berkata benar. Bahkan biar kami dapat mendidik anak-anak, menantu, cucu kami untuk berani berkata benar. Ada banyak orang berkata dusta karena takut. Karena takut untuk dimarahi, takut untuk tidak dianggap sebagai teman dan sebagainya. Tetapi pagi hari ini biarlah kami semua menyadari bahwa berkata benar itu lebih penting, berkata ya di atas ya. Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami masuk dalam jalan kekudusan-Mu. Kami percaya dari hari ke hari Engkau memimpin, membimbing kami. Teristimewa para pengikut renungan gembala setiap pagi hari, supaya firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan berhasil atas apa yang Engkau suruhkan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan ke wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Haleluya. Pak Bambang, terima kasih untuk puisinya ya, pantunnya. Pagi hari beli tahu walik sambil jogging di depan perumtas. Lidah jangan dolak-dalik, kita harus punya integritas. Amin. Tuhan, ayo kita menjadi orang-orang yang punya integritas. Haleluya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Pak Erwin, haleluya, Tuhan.